Selamat sore anak-anak yang ada di rumah atau dimanapun berada sore ini. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sore ini melalui program COVID Toraja Belajar kerjasama Pemda Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan, TV Toraja, dan TS Channel bersama saya, Ibu Yerma. Anak-anak, mari siapkan diri dan duduk tenang menyiapkan tayangan ini. Anak-anak boleh menyiapkan alat tulisnya. Sore ini Ibu akan membahas materi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Namun sebelumnya kita memulai pembelajaran, mari kita minta pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, walaupun kami dalam pandemi saat ini, tetapi kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan proses pembelajaran. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya ya Tuhan. Biarlah proses pembelajaran kami sore ini boleh berjalan dengan baik oleh karena berkat-Mu. Terimalah doa kami Tuhan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang kedua, proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Baik anak-anak, kita lihat yang pertama yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yang kedua adanya Perang Salib. Yang ketiga kebutuhan akan rempah-rempah. Yang keempat motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Kemudian yang kelima yaitu revolusi industri. Mari kita lihat pembahasan dari latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Anak-anak, Kekaisaran Romawi itu memiliki wilayah sebagian besar Eropa, beberapa wilayah di Afrika dan Timur, yang mencapai kejayaannya di bawah pimpinan Octavianus Augustus, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Namun pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi ini mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu adanya penyerangan oleh kaum barbar. Kenapa ini terjadi? Karena tidak harmonisnya hubungan dengan suku Jerman. Yang kedua yaitu bangkitnya kekuasaan Romawi Timur. Dalam hal ini adanya perebutan sumber daya alam dan perkara militer. Seperti gambar yang terlihat di samping
itu merupakan gambar keruntuhan kekuasaan Romawi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bahwa runtuhnya kekaisaran Romawi ini mengakibatkan terputusnya jalur dagang di Eropa. Akhirnya, sebagian bangsa Barat melakukan perdagangan ke Indonesia. Berikutnya kita masuk latar belakang yang kedua, yaitu Perang Salib. Anak-anak bisa perhatikan gambar di samping, itu gambar yang terjadi pada Perang Salib. Anak-anak sekalian, apa yang menyebabkan terjadinya Perang Salib ini? Perang Salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang berlangsung sekitar kurang lebih 2 abad. Dan mengapa ini disebut Perang Salib? Anak-anak sekalian, ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu, yang tujuannya untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Anak-anak, dari sisi ekonomi, terjadinya Perang Salib ini mengakibatkan jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi putus, sehingga pedagang Eropa menuju ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Yang ketiga, dari latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini, yaitu kebutuhan akan rempah-rempah. Anak-anak di rumah, negara kita ini kaya akan sumber daya alam. Salah satunya yaitu rempah-rempah, di mana bahwa rempah-rempah ini merupakan daya tarik bagi bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Mengapa merupakan daya tarik bangsa Barat datang ke Indonesia? Anak-anak, di negara Barat itu kondisi geografisnya berbeda dengan di negara kita. Di negara Barat, kebutuhan akan rempah-rempah ini sangat diperlukan. Antara lain digunakan untuk pengawetan bahan makanan dan dapat juga digunakan untuk menambah kehangatan tubuh di musim dingin. Karena kondisi geografis yang berbeda ini mengakibatkan bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan itu, akhirnya mereka datang ke Indonesia. Adapun contoh rempah-rempah yang merupakan daya tarik bagi bangsa Barat itu antara lain bisa dilihat pada gambar di samping, ada cengkeh, pala, merica, dan masih banyak lagi yang anak-anak pasti ketahui di rumah karena sering dikonsumsi di rumah. Jadi itu merupakan daya tarik bangsa Barat ke Indonesia. Yang keempat yaitu motivasi 3G. 3G ini antara lain ada gold, ada glory, dan gospel. Anak-anak pasti mengetahui apa ini gold. Gold artinya emas, yang berarti bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia mencari kekayaan. Jadi emas diidentikan dengan kekayaan oleh bangsa-bangsa Barat.
Yang kedua yaitu glory. Glory berarti kejayaan, yang mana bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia mencari kejayaan. Dan yang ketiga yaitu gospel. Gospel yang berarti penyebaran agama Nasrani. Artinya bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia menyebarkan agama, khususnya agama Nasrani. Latar belakang yang kelima yaitu revolusi industri. Revolusi industri, anak-anak, ini terjadi pertama kalinya di Inggris. Industri merupakan fenomena yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak sekalian, apa ini revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi yang ditandai dengan penggunaan mesin dalam kegiatan produksi. Dulunya anak-anak yang kita tahu bahwa di dalam kegiatan berproduksi itu menggunakan tenaga manusia. Tetapi dengan adanya revolusi industri ini, maka berubah menjadi tenaga mesin. Anak-anak, dalam perkembangan revolusi industri, mempengaruhi juga kegiatan transportasi pada masa itu dengan adanya mesin uap yang dapat dijadikan sebagai mesin pada saat itu. Selain itu juga ditemukan ada kompas, ada astrolabe seperti yang terlihat pada gambar di samping, dan berbagai alat navigasi yang lain yang dapat memperlancar jalur pelayaran. Anak-anak, berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia, berhubung bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak dan daerah pemasaran yang lebih luas. Jadi anak-anak sekalian, itu adalah uraian daripada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kita masuk yang kedua, yaitu bagaimana proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan peta yang ada di samping. Itu merupakan peta negara Indonesia, di mana pada peta itu anak-anak bisa lihat bahwa alur kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu menggunakan garis panah hitam. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar bendera bangsa-bangsa Barat. Anak-anak pasti sudah banyak tahu tentang bendera ini, apalagi anak-anak yang sering nonton bola dunia. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu bendera bangsa Portugis. Yang kedua, bendera bangsa Spanyol. Yang ketiga, bendera bangsa Inggris. Dan yang keempat, bendera bangsa Belanda. Dalam proses
kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, di sini kita lihat dengan adanya gambar bendera ini, berarti bahwa itu merupakan negara-negara Barat yang datang ke Indonesia, khususnya pada saat penjelajahan samudra. Anak-anak sekalian, kita lihat yang berikutnya, yaitu bagaimana proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama kita lihat yaitu bangsa Portugis. Anak-anak coba perhatikan gambar peta di samping, yaitu rute pelayaran bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis memulai pelayarannya dari kota Lisabon, kemudian ke pantai barat Afrika, lanjut ke Tanjung Harapan, kemudian ke India, terus ke Malaka, dan sampai di Maluku. Bangsa Portugis merupakan bangsa yang pertama datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang mendarat di Malaka. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Albuquerque dan Francisco Serrano. Bangsa Portugis berhasil menguasai Maluku dan memonopoli perdagangan. Anak-anak, dalam perkembangan selanjutnya, di Maluku terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis bersedia membantu Ternate dengan syarat memonopoli rempah-rempah. Selanjutnya terjadi ketegangan antara Ternate dan Portugis karena rakyat mengalami kesulitan menjual rempah-rempah yang dimonopoli oleh Portugis. Kita lihat yang kedua, yaitu bangsa Spanyol. Anak-anak, rute kedatangan bangsa Spanyol bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu dari Spanyol ke Samudra Atlantik dan menemukan benua Amerika di San Salvador, kemudian ke Selat Magelhaens, menyusuri Samudra Pasifik ke Filipina, dan dari Filipina ke Maluku. Pada tahun 1521, kapal dagang Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina Utara, kemudian langsung ke Tidore. Disinilah bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore, berhubung Sultan Tidore pada saat itu membutuhkan bantuan menghadapi Ternate. Maka terjadilah persaingan antara Spanyol dan Portugis. Spanyol bersekutu dengan Tidore dan Portugis bersekutu dengan Ternate. Akan tetapi Spanyol dan Tidore kalah dalam pertempuran tersebut yang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Yang ketiga yaitu bangsa Inggris.
Anak-anak, rute kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu dari Samudra Pasifik ke Filipina, kemudian langsung ke Ternate. Anak-anak sekalian, rombongan penjelajahan Inggris yang dipimpin oleh Franz Drake dan Thomas Cavendish berhasil mendarat pada tahun 1579 di Ternate. Dan perkembangan selanjutnya, bangsa Portugis menanamkan pengaruhnya dan berhasil membentuk kongsi dagang yang bernama East India Company. Dalam usaha perdagangannya, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda, sehingga kongsi dagang yang dibentuk ini bukan diri dari Indonesia. Itu ditandai dengan adanya persetujuan Tuntang pada tahun 1811. Dengan demikian berakhirlah perjanjian antara Belanda dengan Inggris pada saat itu. Dan Inggris meninggalkan kota Ternate. Selanjutnya, bangsa yang keempat yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Anak-anak dapat melihat rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia seperti pada gambar di samping, bahwa Belanda dari Tanjung Harapan, kemudian ke Samudra Hindia, Selat Malaka, dan tiba di Banten. Kedatangan Belanda ke Indonesia ini terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman berhasil mendarat di Banten. Kedatangan bangsa Belanda ini pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun selanjutnya, sikap Belanda tidak menghormati masyarakat setempat. Akhirnya, Belanda terlibat konflik dengan Portugis dan pedagang Portugis menghasut penduduk setempat untuk mengusir Belanda dari Banten. Yang kedua, yaitu pada tahun 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werk, Belanda tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga Belanda berhasil mendirikan serikat dagang yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, atau Perserikatan Perusahaan Indonesia Timur. Anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, di mana kita sudah melihat latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kita dapat menyimpulkan materi kita pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa
kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu berupa rempah-rempah merupakan daya tarik bagi bangsa Barat. Dan yang kedua, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu memberikan tugas untuk bisa dikerjakan di rumah. Anak-anak boleh lihat tugasnya di samping. Kalau anak-anak sudah tulis, bisa dijawab dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita sore ini, mari kita minta pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat pertolongan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami telah melaksanakan pembelajaran pada sore hari ini. Semoga pembelajaran itu ya Tuhan boleh bermanfaat bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, sambut doa kami ini yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai bertemu kembali, tetap jaga kesehatan dan salam sehat, tetap semangat belajar.